Selamat pagi Bapak Ibu penguji. Hari ini tanggal 23 November 2020 saya akan melakukan perekaman video UKIN. Perkenalkan, nama saya Eunike De Alojaha SE, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2020 Angkatan 2 Program Studi Akuntansi dan Keuangan dengan nomor peserta PPG 20050267430 dan nomor NIM PPG 2021114205. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor. Silakan menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Siang Ibu. Ya, terima kasih buat partisipasi anak-anak dalam pembelajaran siang ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Dan Agustina akan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Agustina. Semua dalam keadaan sehat atau ada yang sakit? Sehat Ibu. Sehat. Lukas? Sehat Ibu. Oh ya, Lukas sehat. Ya. Tripuan? Ya Ibu. Sehat Tripuan? Sehat Ibu. Baik, terima kasih. Kalau semuanya dalam keadaan sehat, berarti pembelajaran kita hari ini akan berjalan dengan baik dan Ibu berharap meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung dalam pembelajaran kali ini, tetapi Ibu berharap pembelajaran ini bisa efektif. Meskipun kita tidak bertatap muka, tetapi Ibu mau kalian juga tetap semangat di dalam melakukan atau mengikuti pembelajaran siang hari ini. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, nanti anak-anak bisa mengisi daftar hadir melalui link yang sudah Ibu bagikan. Setelah pembelajaran ini nanti silakan masuk di link absensi untuk mengisi daftar hadir. Semangat siang! Siang Ibu. Oke, SMK? Bisa. Iya. Anak SMK adalah anak-anak yang mempunyai keterampilan yang luar biasa. Ya, diharapkan itu anak-anak SMK nanti ketika tamat bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Ya, karena punya keterampilan khusus ketika mereka mendapat ilmu pengetahuan di sekolah. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi tentang kartu utang. Ya. Sebelum Ibu masuk dalam pemaparan materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak semua. Siapa yang pernah melakukan transaksi utang di dalam kehidupannya sehari-hari? Saya Ibu. Silakan Eminer. Saya pernah membeli barang secara kredit di toko A. Barang saya sudah terima tetapi pembayarannya baru akan saya lakukan bulan depan. Oh ya, Eminer punya pengalaman pernah membeli barang di toko, barangnya sudah diterima tetapi pembayarannya baru dilakukan bulan depan. Ya, itu berarti pembelian apa? Pembelian tunai atau kredit? Kredit. Pembelian secara kredit. Ya, kalau pembelian secara kredit berarti akan muncul yang namanya apa itu? Utang. Utang ya, utang dagang. Terima kasih ya anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pencatatan ke dalam kartu utang. Baik anak-anak, hari ini KD yang akan kita pelajari untuk mata pelajaran akuntansi keuangan adalah menerapkan pengelolaan kartu utang dan melakukan pengelolaan kartu utang. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3.
Yang pertama, tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian kartu utang. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menganalisis prosedur pencatatan kartu utang. Dan yang ketiga, peserta didik dapat membuat pencatatan ke dalam kartu utang. Sebelum kita masuk di materi, Ibu akan menampilkan video untuk anak-anak amati video ini. Setelah anak-anak mengamati video ini, Ibu berikan kesempatan bagi anak-anak yang mau bertanya. Pertama kita lihat dulu suppliernya apa. Suppliernya toko abadi, maka kita pilih kartu utang toko abadi. Dulu tahun 2020 bulan Januari. Ingat tanggal 1 buatin saldo awal dulu. Saldo awal, saldo normal utang di kredit. Kemudian tanggal 3 pembelian kredit. Maka ini menambah utang pertama di kredit, sini 5 juta. Nah, cara menghitungnya saldo kredit ditambah kredit dikurangi debit. 0 tambah 5 juta kurangi 0, hasilnya 5 juta. Kemudian tanggal 7 dilakukan bayaran ke toko abadi sebesar 3 juta. Dan di sini pembayaran utang. Ingat pilih toko abadi. Pembayaran itu berarti membayar utang, berarti utangnya berkurang. Utang berkurang di debit sebesar 3 juta. Maka saldonya adalah 5 juta ditambah 0 dikurangi 3 juta, hasilnya 2 juta. Oke, baik. Bagaimana setelah anak-anak mengamati? Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sambil yang mau bertanya silakan. Dari tadi Ibu melihat itu ada yang serius mengamati, tetapi ada yang tidak serius mengamati. Ya, salah satunya Taufik. Taufik tadi Ibu lihat ketika video itu ditampilkan, Taufik lagi asik berbicara dengan temannya di samping. Ya, jadi Ibu harap Taufik ketika ada pembelajaran, Taufik harus serius ya. Memperhatikan materi yang disampaikan oleh Ibu Guru. Nanti Ibu kasih kesempatan untuk bicara, baru silakan bicara. Jadi fokusnya, perhatiannya semuanya ada di Ibu untuk saat ini. Jangan lihat yang di samping kiri dan samping kanan. Bisa ya Taufik? Bisa Ibu. Oke. Bagi yang mau bertanya silakan mengenai video yang tadi Ibu tampilkan. Ibu kasih kesempatan. Saya Ibu. Silakan Taufik. Oke, terima kasih. Dari video yang barusan saya simak, saya ingin bertanya untuk format kartu utang. Dalam format yang tadi saya simak terlihat terdapat kolom debit kredit. Untuk kolom tersebut memuat transaksi apa Ibu?
Oke, terima kasih Taufik buat pertanyaannya. Sebelum Ibu menjawab, Ibu mau kasih kesempatan dulu. Ada yang mau bantu Ibu menjawab? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oh ya, Lukas. Silakan Lukas. Ibu, kalau menurut saya, fungsi kolom debit dan kredit dalam format kartu piutang tadi mencatat transaksi yang akan menambah dan mengurangi saldo utang dagang. Iya, terima kasih Lukas. Jawabannya benar ya, bahwa kolom debit dan kolom kredit di dalam format kartu utang itu akan mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian secara kredit dan transaksi yang berkaitan dengan pembayaran utang dan juga retur pembelian, ya, saldo utang. Ya. Demikian Taufik, bisa dipahami Taufik? Bisa, Ibu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga Ya, Lukas. bisa, Ibu. Ya, Ibu, sama-sama. Ya, baik ya anak-anak. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci dari tiap kreditur. Untuk prosedur pencatatan kartu utang ini di sini Ibu akan membahas tentang prosedur satu akun untuk tiap kreditur. Ya, dalam prosedur ini bukti transaksi yang digunakan itu ada 3, ya, yaitu faktur pembelian, bukti pembayaran utang atau bukti kas keluar, dan memo kredit. Ya, bukti yang pertama ini sebagai bukti transaksi dari pembelian secara kredit. Jadi untuk faktur pembelian ini akan dicatat di dalam kartu utang sebagai penambah utang. Itu artinya kita akan catat ke dalam mutasi debit. Sementara bukti transaksi yang kedua, bukti transaksi pembayaran utang atau bukti kas keluar. Jadi di situ Ibu ada kasih tanda warna kuning, itu artinya bahwa pengaruhnya terhadap pencatatan kartu utang adalah sebagai pengurang utang. Ya, kalau pengurang utang berarti kita catat di mutasi mana? Debit. Mutasi debit. Debit, ya benar ya. Terima kasih. Dan kalau dicatat di mutasi debit berarti dia akan menambah saldo utang atau mengurangi saldo utang? Mengurangi. Mengurangi saldo utang. Sementara bukti yang ketiga, memo kredit, ini sebagai bukti pengembalian barang yang dibeli. Ya, atau nama lainnya apa? Siapa yang tahu? Retur pembelian. Retur pembelian, ya benar. Terima kasih ya Taufik. Nah, untuk memo kredit ini akan dicatat di dalam jurnal memorial. Dan pengaruhnya terhadap kartu piutang adalah sebagai pengurang utang. Ya, kalau pengurang utang berarti sama seperti bukti transaksi yang kedua tadi, yaitu kita catat di mutasi debit. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu kasih kesempatan. Saya, Ibu. Ya, silakan. Ibu, menurut yang saya dapat di kelas 10, untuk transaksi pembelian itu terdiri dari pembelian tunai dan pembelian kredit. Dari penjelasan Ibu tadi, bahwa yang akan dicatat dalam kartu utang adalah transaksi pembelian kredit. Pertanyaannya, bagaimana jika ada transaksi pembelian tunai? Apakah akan dicatat juga dalam kartu utang? Oke, terima kasih Oncu, pertanyaan yang bagus. Ya, ada yang mau menjawab pertanyaan dari teman kalian Oncu? Tidak ada, Ibu. Oke, yang disampaikan oleh Oncu tadi, untuk pencatatan kartu utang itu adalah transaksi pembelian secara kredit. Dengan demikian, transaksi penjualan secara tunai itu tidak akan dicatat di dalam kartu utang. Karena kalau kita beli barang secara tunai berarti utang tidak muncul di situ. Yang muncul adalah kita langsung kasih keluar uang, berarti kas kita berkurang. Demikian Oncu, penjelasan Ibu bisa dipahami? Iya, Ibu. Oke, terima kasih ya untuk semua juga. Baik, kita lanjut contoh soal ya. Di sini Ibu akan membahas sedikit tentang contoh soal. Di sini PT Eva Food memiliki kreditur ada 3, yaitu PT Chicken Wings, PT Roti, dan PT Fish Roll. Dengan saldo awal masing-masing yaitu sebesar 35 juta, 20 juta, dan 15 juta. Ya, jadi ada 3 kartu utang yang akan dibuat oleh PT Eva Food. Nah, ada 2 kali pembelian secara kredit kepada PT
Chicken Wings. Maka di sini nanti dia akan muncul di dalam kartu utang untuk PT Chicken Wings. Kita lihat ya kartu utangnya ini, yaitu pembelian yang pertama tanggal 14 dan pembelian tanggal 28. Pembelian tanggal 14 itu sebesar 25 juta akan tercatat di mutasi kredit, ya. Sedangkan pembelian tanggal 28 sebesar 20 juta akan kita catat di dalam mutasi kredit juga. Ya, itu untuk PT Chicken Wings atas transaksi pembelian secara kredit. Ya, sekarang kita lihat pembayaran utang kepada PT Chicken Wings. Ya, kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Untuk pembayaran utang kepada PT Chicken Wings, ini ada tanggal berapa ini? Tanggal berapa? Tanggal 5. Tanggal 5 ya. Jadi tanggal 5 ini ada pembayaran kas kepada PT Chicken Wings atas utang dagang sebesar 35 juta. Ya. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap kartu utang PT Chicken Wings seperti yang nampak di layar ini ya, yaitu tanggal 5, oke, ini tanggal 5 ada pelunasan sebesar 35 juta, kita catat di mutasi debit ya. Ya. Selanjutnya kita lihat transaksi retur. Transaksi retur ada di jurnal umum. Ternyata retur yang terjadi ini satu kali saja transaksinya, yaitu retur dari PT Eva Food kepada PT Chicken. Jadi di sini PT Eva Food membeli barangnya tidak sesuai, jadi dia kembalikan kepada PT Chicken, maka di sini akan mengurangi utang dagang. Ya, utang dagang berkurang 2 juta. Ya, sehingga di jurnal ini kita lihat utangnya dicatat di debit berkurang 2 juta dan pengaruhnya terhadap kartu piutang ya. Pada tanggal 17 di sini ya, terlihat ada retur sebesar 2 juta yang akan kita catat dalam mutasi debit ya. Ini untuk satu kreditur saja. Tadi di awal itu ada 3 kreditur ya yang harus kita buat kartu utangnya. Yang Ibu baru bahas ini adalah satu kreditur ya. Ini atas nama kreditur PT Chicken Wings. Nah, jadi dari transaksi yang terjadi tadi, yaitu baik transaksi pembelian, transaksi pembayaran kas atau pengeluaran kas, dan transaksi jurnal umum, ini kalian lihat kreditur mana yang akan kita catat dalam kartu piutangnya, itu yang kita catat. Jadi contohnya kalau PT Chicken punya kartu utang, berarti kita lihat transaksinya yang berkaitan dengan PT Chicken. Jangan PT Roti punya masukkan di kartu utang PT Chicken. Ya, jadi harus perhatikan transaksinya baik-baik ya. Dari kreditur mana kepada kreditur siapa, itu harus diperhatikan baik-baik. Sehingga di dalam pencatatan kartu utang nanti, ya, di sini kalian akan mencatat setiap transaksi secara kronologis atau secara berurutan. Mulai dari tanggal 1 ada saldo awal, kita lihat ya, PT Chicken tanggal 1 itu ada saldo awalnya 35 juta. Ya, di sini saldo awal 35 juta. Kita catat di kredit. Kenapa di kredit ini pencatatan saldo awal utang dagang 35 juta? Ada yang tahu? Karena saldo normal kartu utang itu ada di kredit, Ibu. Iya, karena saldo normal kartu utang ada di kredit. Sehingga kita catat saldo untuk utang itu ada di sisi kredit. Ya. Setelah tanggal 1 saldo awal, ada tanggal 5 pelunasan utang. Ya, pelunasan utang. Ini berarti kita lihat datanya ada di jurnal pengeluaran kas ya, tanggal 5. Ya, tanggal 5 ada pengeluaran kas bayar utang kepada PT Chicken sebesar 35 juta di debit. Maka pengaruhnya di sini adalah 35 juta. Ya. Dan ketika kita catat di debit, ini akan mengurangi saldo. Ya. Jadi tadi saldonya awalnya 35 juta. Terus tanggal 5 ada pelunasan utang dagang 35 juta di mutasi debit, berarti saldonya menjadi nihil karena sudah ada pelunasan ya.
tanggal 14 ada pembelian barang secara kredit. Dengan demikian, utang akan bertambah lagi. Ya, sebesar 25 juta yang transaksinya kita lihat dalam jurnal ini. Ya, tanggal 14 itu ada pembelian sebesar 25 juta di debit. Pengaruhnya di dalam pencatatan kartu utang akan nampak seperti ini. Ya, tanggal 14 ada pembelian, kita catat di mutasi kredit sebesar 25 juta dan ini akan menambah utang. Jadi yang kita catat di mutasi kredit akan menambah utang. Sehingga saldo utang tadi nihil, ketika ada pembelian, maka utang akan bertambah lagi saldonya menjadi 25 juta. Ya, tanggal 17 ada retur pembelian. Dari transaksi tanggal 14 pembelian, itu tanggal 17 ternyata ada retur atau pengembalian barang. Berarti utang dagang yang tadi bertambah, dia akan berkurang lagi 2 juta karena barang itu kita sudah kembalikan. Dengan demikian, saldo utang nanti akan berkurang. Ya, transaksinya untuk retur ada di jurnal umum ini. Ya, ada terjadi retur 2 juta di debit utang dagang, maka kita catat ke dalam kartu utang, dimutasi debit 2 juta dan akan mengurangi saldo utang sebesar 2 juta sehingga saldonya 23 juta. Yang tadinya 25 juta dikurangi 2 juta ada retur sisa 23 juta. Ya. Tanggal 28 itu ada pembelian. Ya, dengan demikian utang dagang akan bertambah. Ya, sebesar 20 juta. Datanya kita lihat di jurnal pembelian. Ya, ini ada pembelian PT Chicken 20 juta, utang dagang bertambah ada di kredit. Sehingga pengaruhnya dalam kartu utang nanti di sini untuk tanggal 28 ada pembelian kita catat di mutasi kredit 20 juta. Sehingga saldo yang tadi 23 juta ditambah pembelian 20 juta maka sisa saldonya 43 juta. Ya. Ini sedikit penjelasan dari Ibu mengenai materi pencatatan kartu utang. Ya. Jadi di sini kita catat masing-masing kreditur ke dalam kartu utang masing-masing. Ada yang mau bertanya? Jangan takut bertanya karena pertanyaan kalian itu juga siapa yang bertanya nanti dari situ Ibu akan ambil nilai. Jadi pembelajaran kita hari ini itu ada nilai yang akan Ibu ambil, baik dari nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi ingat itu baik-baik ya anak-anakku. Ya, yang belum paham, yang mau bertanya silakan. Kasih Bu Pas. Oke, tidak ada yang mau bertanya rupanya. Oke, baik. Setelah ini Ibu akan kasih kesempatan untuk anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA tadi. Masih ada semangat? Masih. Ya. Baik, terima kasih. Oke, silakan waktu sekarang adalah untuk mengerjakan soal LKPD. 20 menit. Baik anak-anak, waktu mengerjakan LKPD telah selesai. Ya, selanjutnya kita akan masuk di tahap presentasi. Ibu kasih kesempatan bagi yang mau presentasi, silakan. Saya Ibu. Ya, silakan Taufik. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Kartu utang dari UD Langge Jaya untuk PT Sinar Susurya. Pertama di situ ada tanggal 1 Juli 2018 terdapat saldo awal sebesar 24.300.000. Yang berikut pada tanggal 3 Juli 2018 terdapat bukti kas keluar atau BKK atau pembayaran utang dicatat pada mutasi debit sebesar 12.250 sehingga saldo awal mengurangi menjadi 12.050.000. Yang berikut tanggal 5 Juli 2018 terdapat bukti kas keluar atau pembayaran utang yang dicatat pada mutasi debit sebesar 9.700.000 sehingga mengurangi saldo menjadi 2.350.000. Yang berikut tanggal 10 Juli 2018 terdapat pembelian sehingga dicatat pada mutasi kredit sebesar 8.500.000 dan menambah
saldo menjadi 10.850.000. Saya akan menanggapi kreditur yang kedua, yaitu PT Sinar Dunia, tanggal 5 Juli, retur pembelian yang seharga Rp300.000 seharusnya dicatat di debit, bukan di kredit. Iya. Itu saja, Bu. Oke, Ramlan, terima kasih. Taufik, ada tanggapan dari Ramlan untuk tanggal 5 Juli, itu ada retur pembelian seharusnya dicatat di mutasi debit ya. Benar ya, disampaikan oleh Ramlan ya, Taufik. Yang dikerjakan oleh Taufik di situ, Taufik mencatat di mutasi kredit. Ya, jadi tolong diperbaiki karena ketika ada retur pembelian itu kita catat di mutasi debit dan akan mengurangi saldo utang. Bisa ya, Taufik? Bisa, Ibu. Ya, nanti tolong diperbaiki ya. Ya, bisa, Ibu. Salah catat, Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah bertanya dan juga yang sudah presentasi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 2 tanggapan tadi, tolong diperbaiki Taufik, yaitu yang pertama transaksi tanggal 26 Juli untuk PT Sinar Jaya, itu tolong ditambahkan di dalam pencatatan kartu utangnya di mutasi debit karena di situ ada pelunasan utang. Sedangkan untuk tanggapan yang kedua dari kartu utang PT Sinar Dunia, ya di situ Taufik mencatat retur pembelian di mutasi kredit ini ya, harusnya itu dicatat di mutasi debit yang benar. Karena ketika ada retur pembelian, maka utang dagang akan berkurang dan kalau utang dagang berkurang itu berarti kita catat di mutasi debit ya. Baik, terima kasih untuk partisipasi anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan kesempatan kepada salah satu peserta didik untuk bisa memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini. Silakan siapa yang mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Saya, Ibu. Ya. Hari ini kita belajar tentang kartu utang. Kartu utang adalah salah satu sarana untuk mencatat adanya mutasi utang secara terperinci pada tiap-tiap kreditur. Dokumen yang diperlukan dalam pencatatan mutasi kartu utang adalah faktur pembelian, bukti kas keluar, dan memo kredit. Oke, ya terima kasih Oncu yang sudah menyampaikan kesimpulan. Ya, Ibu tambahkan sedikit untuk pembelajaran kita hari ini tentang pencatatan ke dalam kartu utang. Ya, bukti transaksi yang akan kita pakai dalam pencatatan kartu utang tadi yaitu bukti transaksi yang pertama faktur pembelian dan ini akan dicatat dalam kartu utang sebagai penambah utang atau kita catat dia di mutasi kredit. Ya, sementara untuk bukti transaksi pengeluaran kas dan bukti memorial, ya ini akan dicatat di dalam mutasi debit sebagai pengurang utang. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Setelah ini nanti anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang akan dikerjakan itu di dalam aplikasi Google Form. Linknya nanti Ibu akan kirim setelah pembelajaran ini di grup kelas. Silakan anak-anak setelah ini bisa masuk ke link tersebut untuk mengerjakan soal yang ada. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kesempatan kepada 1 orang peserta didik untuk menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Saya, Ibu. Oke, ya silakan. Pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Meskipun tidak secara langsung bertatap muka dengan ibu guru, tapi kami sangat senang bisa belajar bersama untuk hari ini. Belajar bagaimana membuat dan melakukan perhitungan ke dalam kartu utang. Oke. Dan saya pribadi sangat senang dan berterima kasih kepada ibu guru karena dari penjelasan ibu guru tadi saya dapat mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat dalam format kartu utang. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Tripuan yang sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini. Tentunya bukan Tripuan saja ya, Ibu berharap semuanya juga
semuanya juga bisa mengalami sama seperti yang Tripuan alami saat ini ya untuk pembelajaran kita. Jadi meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi kalian tetap ada di hati Ibu ya. Terima kasih buat kesempatan dan kehadiran anak-anak semua dalam pembelajaran hari ini. Dan ingat, karena ini pertemuan terakhir kita di semester ini, minggu depan kita sudah masuk di ujian praktek untuk akhir semester ya. Untuk itu Ibu harap setelah ini kalian bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester, tetap jaga kesehatan, jika hendak keluar rumah tetap mengikuti protokol kesehatan, karena saat ini kita masih dilanda dengan virus pandemi COVID-19, jadi kalian harus tetap jaga diri, tetap ikuti protokol kesehatan jika ingin keluar rumah, dan yang terpenting harus tetap semangat dan terus belajar ya, sehingga pada akhirnya nanti nilai yang kalian dapat pun juga bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Semangat ya, masih ada semangat sampai dan siang ini. Semangat. Oke. Terakhir nanti kita akan tutup dengan yel-yel akuntansi hebat, akuntansi bisa. Akuntansi hebat, akuntansi bisa. Oke. Terima kasih. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, satu orang pimpin doa. Saya Ibu. Silakan, Leni. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang. Siang, Ibu.